Siapa yang rusak negara kita APBN-nya? Jawab saya, Pak. Haram hukumnya kamu pakai fasilitas negara untuk pribadimu. Ini kita lagi susah-susah, Pak. Di Makassar, alhamdulillah, Pertamax, Pak, cuma 10.000. Alhamdulillah. Cuma setengah liter, Pak. Coba kalau semua pengurus partai, anggota dewan, ketua komisi, ketua fraksi, mereka bicara dan protes tentang MBG, selesai ini masalah. Cuma kan mereka tidak bicara. Kenapa mereka tidak bicara? Mereka juga punya dapur. Jaksa itu tangkap koruptor, tapi tidak pilih-pilih. Saya heran juga kenapa bisa di Polrestabes hilang barang bukti. Nah, tidak mungkin itu ada orang masuk ambil. Tidak mungkin, pasti oknum yang ngambil. Ada Bu Serli. Saya perlu luruskan semua ini. Siapa yang rusak negara kita APBN-nya? Jawab saya, Pak. Orang bodoh? Bukan, orang pintar, Pak. Dan orang pintar kalau tidak punya amanah, dia lebih bahaya daripada bajing. Bajing, Pak, dia cuma makan kacang-kacangan. Bajingan, aspal, semen, beton. Nah, inilah kau pilih, kau lihat-lihat mukanya ini. Jangan marah, Pak, ya, jangan marah, Pak. Jangan marah, Pak, jangan marah, Pak. Ini gunanya dakwah, ini gunanya dakwah. Kasihan Bapak kalau habis uangmu puluhan miliar lalu kau masuk neraka. Saya bilang, adakah orang yang lebih bodoh dari mereka yang keluarin uang beli partai 20 miliar, ya, sosialisasi 5 miliar dan lain sebagainya sampai 40 miliar habis duitnya lalu masuk neraka? Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Kalau saya punya uang 50 miliar, Pak, 10 miliar saya pakai sogok istriku supaya saya bisa kawin lagi. Jelas, Pak. Saya nikmati. 5 miliar saya bikin masjid atas nama istri saya dan ibu saya 5 miliar. 10 miliar masih ada sisanya 20 miliar. Itu Pak Ustaz. Masya Allah. Iya, Pak. Ngapain kita mau jadi pemimpin habis duit kalau hanya membuat kita masuk neraka? Ini gunanya saya nasihatin Bapak. Makanya jangan marah. Bapak mau marah enggak apa-apa, saya juga mau pulang. Jelas kan? Kalau tidak amanah, nah saudara-saudaraku, amanah itu, kata amanah itu abstrak. Bagaimana mengkonkretkannya? Gampang. Kalau dia incumbent, paling gampang dilihat amanah atau tidak. Caranya apa? Lihat janji-janjinya kampanye 5 tahun yang lalu. Kalau dia tidak amalkan, ganti. Jelas kan? Kalau dia pernah jadi anggota DPR, lihat aja dia. Setelah dia jadi terpilih, apa dia masih datang menyapa rakyat? Coba, selesai. Gampang sekali tuh lihat amanah. Variabelnya gampang. Lihat janjinya, lihat visi misinya, diamalkan atau tidak. Coba lihat kita rakyat gini, Pak. Pak Kapolres, serasa-rasanya tidak ada rakyat yang mau rusuh. Yang kadang mau bikin rusuh itu, Pak, tim sukses. Dia gosok dia punya bupatinya. Ini Pak, apalagi kalau dia sudah kalah, Pak, sudah ambil duit banyak, dia ini Pak ada kecurangan, Pak. Pak, mau lagi lanjut biaya. Kepada para calon, maafkan saya, Pak. Jangan terlalu percaya sama tim sukses. Maafkan saya, Pak. Daripada Bapak mewakilkan diri untuk menyapa, lebih baik Bapak datang menyapa langsung kepada masyarakat. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kalau niatnya Bapak tulus, langkah-langkah Bapak, Pak, jihad fisabilillah. Kalau percayakan sama tim sukses, Pak, wah ini Pak,
ini ada majelis taklim. 400 pesertanya Pak, tapi beliau minta baju seragam. Mulai masuk proposalnya itu. Daripada itu Bapak menyapa, capek, risiko, siapa suruh kau calon? Kalau ndak mau capek, ndak usah calon. Amanah. Yang keempat, saya ulang ya, 1 cerdas, 2 pandai bicara, 3 amanah, yang keempat dapat dipercaya. Amanah itu kekuasaan, dapat dipercaya itu ngomongnya lihat. Kalau dia banyak bohongnya, jangan Pak. Dan kalau dia muslim, paling gampang saudaraku. Kalau dia muslim paling gampang, lihat sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Bagaimana caranya ditahu dia sholat atau tidak? Gampang, Bapak tanya sahabatnya. Kalau Bapak tanya dia, Tuhan sholat, oh pasti dong. Tapi lihat temannya, karena orang biasanya berteman satu paket dia Pak. Apa namanya? Circle. Ya, connecting people. Sama itu. Minyak tidak mungkin bisa bergabung dengan air. Biasanya kalau dia pembohong, temannya pasti pembohong. Lihat aja temannya siapa tim suksesnya. Lihat. Gampang. Cuma kan kita ini mau jadi pemimpin, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, gubernur, kepala daerah, modalnya apa? Doa. Jangan salah paham. Doa yang saya maksud adalah dana operasional awal, dana operasional akhir. Parahnya lagi, kita juga masyarakat wane piro. Hancur. Akhirnya apa? Terpilihlah pemimpin, bukan memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan tim sukses dan partainya. Maka saudaraku, cintai negara ini. Cara apa? Saudaraku jadi pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Rakyat, jangan kau peras calon pemimpinmu. Enak kan? Yang jadi masalah, satu mau nyogok, satu mau terima. Coba kalau ini calon-calon kepala daerah mau nyogok, tapi tidak ada yang mau terima, mau diapain? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Biar ibu bapak mau disogok, tapi tidak ada yang mahambur, tidak jalan. Ini kelopak, satu mau disogok, satu mau menyogok. Akhirnya terpilihlah pemimpin, ngomong aja tidak betul. Baru 2 tahun dilantik berujung sama KPK. Bagaimana pemimpin yang adil? Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika didatangi oleh tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ini tamunya. Tunggu dulu sebelum kita lanjutkan pembicaraan. Apa itu? Kamu datang ketemu saya sebagai pemimpin Amirul Mukminin atau sebagai pribadi Umar? Pribadi Umar. Kalau begitu, padamkan lampu. Padam lampu. Mereka bercerita gelap-gelap. Diprotes sama tamunya. Ya Umar, kenapa kau padamkan lampu? Tadi nyala. Tadi saya lagi lembur, ngurus rakyat. Wajar saya pakai ini lampu. Lampu ini minyak dibayar sama pajak rakyat. Saya gunakan untuk ngurus rakyat. Sekarang urus pribadi. Nggak boleh kau pakai ini minyak negara untuk pribadi. Saya berharap besok Pak Wali Kota pidato. Saudara-saudara ASN Kota Depok, haram hukumnya kamu pakai fasilitas negara untuk pribadimu. Jangan kau pakai plat merah ngundang pengantin. Jangan pakai plat merah pergi liburan. Tapi ASN pandai juga, dia ganti platnya. Wali kota bisa kau tipu, Allah Maha tahu. Rakyat bisa kau kibuli, tapi di akhirat nanti percaya malaikat kau tidak bisa kibuli. Maka saudaraku ASN, jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadimu.
Jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan partai dan praksimu. Hati-hati. Pesan berikutnya. Ini kita lagi susah-susah Pak. Di Makassar alhamdulillah Pertamax Pak cuma 10.000. Alhamdulillah. Cuma setengah liter Pak. Tidak salah Pak. Tidak salah Pak. Di Makassar Pertamax cuma 10.000 Pak. Cuma setengah liter lebih. Iya. Keputusan Salatubah. Pemerintah sudah mengambil tekad untuk menaikkan itu. Bagi kita orang Islam, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmatku. Tidak ada orang mati di sini karena tidak pakai Pertamax. Tidak ada orang Indonesia mati gara-gara tidak punya oli. Yang perlu kita khawatirkan peredaran narkoba. Hati-hati. Apa boleh buat? Kita tidak senang, tapi inilah yang disebut hidup. Tidak semua kehidupan ini nikmat sesuai kita mau. Apa boleh buat? Keputusan. Mudah-mudahan kita doakan. Keputusan menaikkan itu menjadi pertolongan Allah, negara kita bisa lebih baik. Tapi kalau sudah dinaikkan, penderitaan makin rakyat dirasakan, penderitaan rakyat makin menderita. Yang miskin makin miskin, yang kaya mencaplok kekayaan. Dibiarkannya kita lari kemiskinan dalam kemiskinan. Mereka mengelola negara dengan sewenang-wenang. Kamu bisa lolos di episode ini. Tapi demi Allah, kamu tidak akan lolos di pengadilan akhirat. Pada saat kita yang miskin enak masuk surga karena tidak banyak pertanyaan. Mereka yang para pejabat dilihat oleh malaikat penjaga neraka. Sudah lama kutunggu kau. Ditanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Nanti Pak, tidak usah ribut Pak. Saya ditanya, "Ustadz, kenapa mahasiswa demo?" Saya kan dosen Pak. Kenapa mahasiswa demo? Bisa jadi mungkin karena wakil rakyat kita tidak bicara. Coba kalau semua pengurus partai, anggota dewan, ketua komisi, ketua praksi, mereka bicara dan protes tentang MBG, selesai ini masalah. Cuma kan mereka tidak bicara. Kenapa mereka tidak bicara? Mereka juga punya dapur. Karena mereka tidak bicara, ya mahasiswa turun. Kalau negara ini kita baik Pak, pengelolaannya baik, ngapain kita ribut? Saya misalnya selalu gaspol tentang MBG. Kenapa saya bicara begitu? Bukan karena saya benci negara, tapi karena saya cinta negara dalam bentuk koreksi. Tapi kalau mau ngoreksi juga harus punya sopan santun. Boleh enggak kita mengoreksi pemimpin? Boleh. Mana aturannya? Coba lihat kalau berjamaah. Kita wajib ikuti imam. Umat Islam, imam dalam sholat, kalau imam ruku, bapak batal sholatnya kalau bapak langsung sujud. Imam mestinya tahiyat, bapak bilang, saya jenderal, saya naik Allahu Akbar. Batal sholatnya Pak. Jenderal kadia, pengusaha kadia, alim kadia, ikut imam. Kalau imam katakan ruku, ruku. Tapi ketika imam salah, kita koreksi. Cara mengoreksinya, imam salah, mestinya dia ruku, dia sujud. Cara mengoreksinya bukan ditendang. Bodoh ini. Enggak Pak. Begitu dia salah, bukan didorong pantatnya. Beleng-beleng ini. Enggak. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Subhanallah, kita puji Allah. Itu artinya mengoreksi, mulut harus tetap punya adab dan santun. Tapi ketika mengeritik, harus kritik secara konstruktif. Mana itu kritik konstruktif? Contoh, imam terputar, tidak mau selesai bacaannya.
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala. Bagaimana cara koreksinya? Bapak ucapkan dulu subhanallah. Masih mutar, Bapak jangan coba subhanallah terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bingung imam. Maka begitu subhanallah, imam perhatikan, koreksi. Masih salah, maka kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Imam juga kalau sudah bilang lakum dinukum waliyadin, jangan juga Bapak masih tegak. Itu artinya antara pengeriti dan yang dikeriti harus punya sama-sama kepekaan sosial. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, jaksa itu tangkap koruptor tapi tidak pilih-pilih. Bukan di sini, di sini. Masya Allah. Pak Kajati, saya kasih tahu Bapak ini ya. Ini tahun ini, inilah Isra Mi'raj pertama untuk saya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Masya Allah. Dan Pak Kajati sudah 3 kali undang saya ceramah. Waktu di Makassar diundang, menikah anaknya diundang lagi, hari ini diundang lagi. Mudah-mudahan yang pangkat-pangkat kombes kalau polisi, yang 3 bunga-bunga, segera juga menjadi jaksa tinggi. Amin. Kita doakan para jaksa yang hadir di tempat ini, insya Allah jaksanya akan memudahkan masuk ke dalam surga. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Itu tadi tuh di Sungai Mahakam saya lewat, banyaknya itu pengangkut batu bara. La haula wala. Kaya memang ini Kaltim. Tapi kenapa masih banyak jalan bolong-bolong? Nih, mudah-mudahan para jaksa cari itu kontraktor yang nakal. Belum diresmikan, rusak lagi. Kenapa? Karena perlu proyek dipotong 20%. Untuk apa dipotong? Bagiannya tim sukses. Kenapa tim sukses mau dapat? Karena kau semua mau disogok. Coba kalau ndak ada kau disogok. Ini kalau pilkada, wane piro. Dari mana dapat itu pengusaha uang? Dari situ yang proyek dipotong-potong. Kenapa dipotong? Karena kau semua mau disogok. Jadi jangan kau salahkan kalau pejabat koruptor, karena kau juga materialistik. Apa? Masih mau kau? Saya heran juga kenapa bisa di Polrestabes hilang barang bukti. Nah, ndak mungkin itu ada orang masuk ambil. Ndak mungkin, pasti oknum yang ngambil. Kau yang bilang gaspol. Kau tangkap pelaku narkoba 4 kilo, hilang 2 kilo. Iya toh? Kalau begini kau kasih makan istrimu, rela kau lihat itu istrimu kau kasih makan uang haram? Rela kau lihat itu anak-anakmu kau kasih makan uang haram? Jangan Pak, itu orang beriman namanya. Itu orang bertakwa. Dan percaya saudaraku para Polri, tidak ada kalian yang mati kelaparan. Tapi yang mati karena narkoba ada. Makanya orang hina kalian sekarang. Bajumu coklat tapi dihina kau sama pelawak. Kau sekolah tinggi tapi kau dihina sama orang pelawak. Apa ini salah? Tidak, kita harus koreksi diri. Saya marah kalau ada yang hina polisi. Kenapa? Karena saya mau ajak polisi masuk surga. Kenapa bisa Ustaz? Saya bisa ceramah dengan tenang di Indonesia karena jasa-jasa polisi. Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak tenang? Tak, Makanya saudaraku, kalau saya bicara begini, jangan dianggap ini sentimen, jangan dianggap ini
sakit hati. Saya cinta kalian. Mana bisa kita dakwah di Indonesia kalau tidak ada bapak polisi yang mengamankan Kantipmas? Ada satu polisi merusak institusi kita, 2-3 orang merusak, tapi kita semua dihina. Maka tidak usah perbaiki orang lain, bermula dari diri masing-masing. Ibu fungsinya ingatkan suamimu. Ibu, kalau kau ngomel terus, bagaimana kasihan suamimu mau tenang? Kau kira enak jadi polisi? Lihat ini suamimu kasihan, muka-muka kasihan semuanya. lihat itu suamimu. Di jalan dihina. Mau masuk warkop, Nabila miseng orang, mau sen ditraktir, mau sen ditraktir. Itu kasihan, lihat itu polisi. Di jalan dia hirup itu asap, dimaki-maki, kehujanan, kepanasan. Sampai di kantor ditendan-tendan sama komandannya. Siap sal komandan, siap sal komandan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh, kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah, dia komandan. Ayo, semua ini Bu, Pak, resepnya iman dan takwa. Iman dan takwa. Nah, realisasi dari iman dan takwa itu apa? Wujud konkretnya. Yang dua ini, kemanusiaan dan kepekaan sosial. Dan tuan-tuan perlu sadar, sedekah tidak mesti duit. Apa sedekahnya para jaksa? Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan salahkan orang yang benar, jangan benarkan orang yang salah. Barangkali kalau Bapak membela pengusaha, ya barangkali anggaplah benar Bapak dikasih duit 5 miliar. Tapi 5 miliar itu barangkali di hadapan Allah membuat anak kita jadi pesina, membuat istri kita kepala batu. Tapi Bapak membela penjual-jual sayur yang salah, kasihan. Barangkali dia cuma datang bawa 3 liter gula, tapi itu ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dia datang bawa karena dia senang dibantu. Itu yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Sumbangan para ASN, jadilah aparat, itulah sumbanganmu. Bayangkan kalau Bapak jadi jaksa 40 tahun, betul-betul menegakkan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu Bapak tegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 30 tahun, 40 tahun Bapak lakukan itu. Berapa banyak pahala yang Bapak lakukan? Bisa jadi Bapak-bapak jaksa jauh lebih mulia daripada ulama. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada imam, mimpin sholat, tahajud tiap malam, ngaji tiap hari, tapi di kompleknya tidak ada yang senang. Ada jaksa, sholatnya 5 waktu, sunnahnya jarang, tahajudnya jarang, tapi dia selalu menegakkan keadilan. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Maka merugi kalau Bapak punya kuasa tidak menggunakan kekuasaan itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada Bu Sherly. Saya perlu luruskan semua ini. Saya perlu luruskan. Kenapa saya dekat sama Ibu Sherly duduk? Karena saya tahu banyak peminatnya di sini. Maka saya yang harus amankan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya saya dekat dulu sama Supriyansa, tapi saya bilang ndak aman Ibu Sherly kalau ndak didekati ulama. Bapak saudara-saudara sekalian, nah hati-hati melaksanakan jabatan. Umar bin Khattab malam hari menangis, ditanya sama istrinya, mau ke Amirul Mukminin, Pak Presiden, kenapa kau menangis? Dia bilang, ada kemarin itu onta terpeleset, jatuh kasihan karena jelei jalan. Saya tidak tahu apa ku jawabkan nanti di hari akhirat. Onta jatuh karena jelek jalan. Umar bin Khattab malamnya bingung apa jawaban di hadapan Allah. Dengar Ki Pak Bupati, dengar semua Ki, kalau ada jelek jalan na terpeleset wargae, masih sakit tu mati tanai. Pak Bupati ada jawabannya. Nah bilang sudah ku kasih anggaran, DPR tidak setuju.
Pernah kita dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Kan masuk surga ini penghafal Quran. Begitu masuk surga penghafal Quran, dilihat kenapa banyak anggota dewan dalam surga. Nah, banyak anggota dewan di penjara. Dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak di surga ini anggota dewan? Dia bilang malaikat, jangan mau ribut, reses jitu. Sebentar lagi dia balik di tempat. Hati-hati menjalankan amanah, Pak. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita, ita ko pejabat siaga egana toi pakatuna nasabat jabatanna. Mancaji bupati ceput duitna, habis duitnya ratusan miliar, hanya akhirnya masuk penjara. Allah telah memaparkan banyak OTT, dan saya yakin mereka yang ditangkap itu tidak sedikit uangnya habis untuk jabatannya. Capuk habis uangnya 50 miliar, 100 miliar. Jadi bupati akhirnya ditahan KPK, dipermalukan sama suatu keluarga. Silus suruku manang engkai mencaji pejabat ritanana tawe ajak mu pakasiri yogi. Jangan mempermalukan orang Bugis. Lebih baik uang kita habis untuk rakyat daripada habis harga diri kita ambil uang rakyat. Yero yasa ngogi pas sompet siri na pace. Masiri kok. Kau capuk duimu mencaji pejabat penjara kok. 60 miliar habis 100 miliar. Oh, Pak Menteri, kalau saya ada uangku 100 miliar, Pak, saya kawin lagi. Saya sogo mamane cek 20 miliar goyam yo takna. Ini 20 miliar tabung mako. Saya mau kawin lagi, nah bilang kawin mako lagi. Miliar Pak, masih ada 80 miliar. 10 miliar saya pakai pergi bulan madu keliling Eropa, masih ada 70 miliar Pak. Saya bangun sekolah 20 miliar, bagus mintu. Saya bangun masjid 20 miliar, bagus sudah itu Pak. Sisanya modal kerja duduk-duduk saja masuk rekening. Maka keliru kalian yang diangkat jadi pejabat, lalu jabatanmu memasukkan kamu masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari itu? Maka wajar ketika Allah berfirman, sungguh manusia bodoh lagi menganiaya dirinya. 2. Hati-hati menggunakan lisan. Hati-hati menggunakan lisan. Ugi emak kadai pakesingi ampe-ampemu. Tidak ada orang hina karena tutur katanya lembut. Dan tidak ada orang mulia karena kasar ngomongnya. Umar bin Khattab keras Pak. Bahkan jin sekalipun, iblis sekalipun takut ketemu dengan Umar bin Khattab. Tapi tidak ada pernah kita dengar Umar kasar ngomong. Tegas tidak berarti kasar dan kurang ajar. Mahasiswa saya Pak, saya kasih konsekuensi. Kalau dia terlambat, kesepakatan jam 10 masuk, terlambat 10 menit tidak boleh masuk. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, jam berapa mestinya masuk dek? Jam 10 Ustaz. Jam berapa mini dek? 10 lewat 10. Di luar makin saja dulu dik, nanti baru kita ketemu lagi. Enak perasaannya. Kenapa? Saya menerapkan aturan tidak mesti kasar. Coba kalau saya kasar, bodoh memang kau, keluar kau. Begitu keluar, nak kasih kempes bawa mobilku. Pakesinya di Adamu. Rasulullah, tuan-tuan, saya perlu luruskan lagi ini pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mau memperbaiki struktur masyarakat di Madinah, ada 5 perintah Rasulullah yang menjadi perintah harian pada saat itu. Satu di antaranya, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Zaman medsos Pak, hati-hati bertutur. Banyak orang jadi hina gara-gara mulutnya. Maka hati-hati. Maka itu mina sehingga perlu adanya staf ahlinya itu pejabat. Itu penting ada staf karena di kode habis waktu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
pada akhirnya karena waktu terbatas, saya bangga menjadi orang Bugis. Di mana-mana kita, alhamdulillah, mengangkat harkat dan martabat. Ciri-ciri orang Bugis kalau merantau, Pak, pasti malabo, pasti dermawan. Salah satu ciri orang Bugis, saya keliling, Allah takdirkan saya jadi penceramah. Apalagi kalau mau pilkada, saya paling laris, Pak. Di mana-mana KKSS diperebutkan. Kenapa? Karena kalau dia jadi tim sukses, tidak ngambil uangnya orang, Pak. Dia habis uangnya untuk kasih menang orang. Masih rikitu ke kali balik otomu. Itu orang Bugis, Pak. Alhamdulillah, bersyukur kita jadi orang Bugis. Satu, begitu kita sebut orang Bugis, pasti Islam. Orang apa kok? Bugis, pasti orang Islam. Orang apa? Jawa, belum tentu. Itulah, alhamdulillah, kita Bugis. Maka ajak mau pakai siri-siri. Bagus sekali. Tadi bahasanya. Sompek macapak deceng, lisu mapa deceng. Itulah orang Bugis. Alhamdulillah. Karena waktu yang terbatas, akhirnya saya ingin berpantun. Tolong ucapkan cakep. Ibu Serli naik perahu. Yang penting kita bersatu. Ibu Serli naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ibu Serli masih janda. Urusannya Pak Menteri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu Pak.